warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita bertemu lagi dengan Bapak Kepala Desa Mandala Mekar. Mungkin untuk saat ini kita akan berbicara tentang penjelasannya dari Bapak Kepala Desa Mandala Mekar yang mungkin kebetulan saat ini koperasi sedang digalakkan ataupun dibumingkan oleh Bapak Presiden Prabowo gitu ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpi Ahmad, Kepala Desa Mandala Mekar, bukan Raffi Ahmad ya, Alpi Ahmad. Kebetulan saat launching atau deklarasi ya, percepatan daripada pembentukan Koperasi Merah Putih Jalan Sarupat kemarin, saya kebetulan salah satu desa juga yang diundang. Alhamdulillah saat bisik-bisik bahwa Pak Presiden gitu akan memberikan atau meluncurkan instruksi ya, untuk pembuatan Koperasi Merah Putih, berdebar lah gitu ya. Jadi saya merasa bahwa ada semacam perasaan haru gitu. Kenapa? Saya sudah melakukan ini sejak saya menginjakkan kaki di desa ini gitu kan. Artinya sejak saya memimpin desa ini, saya sudah berpikir bagaimana caranya atau payung hukumnya atau infrastrukturnya agar pada saat desa itu mempunyai atau mendapatkan keuntungan, apa gitu sarana untuk bisa agar masyarakat itu menikmati atau merasakan juga hasil daripada keuntungan tersebut, sehingga kesejahteraan bersama itu bisa tercipta. Maka saya berpikir pada saat itu satu-satunya koperasi kalau di BUMDes karena tidak ada RAT yang akhirnya tidak ada konstruksinya untuk membagikan SHU gitu ya, kecuali mungkin anggap CSR-nya atau keuntungan atau mungkin dari zakat. Nah maka saya pada saat itu kebetulan saya juga baca Pedum BPNT dan saya mulai alihkan gitu kan bahwa warungnya itu jadi koperasi dan koperasinya saya beri nama Madaniyah Mandala Salam dan harapan itu juga nama itu adalah sebuah doa gitu kan suatu saat Mandala Mekar agar betul-betul tercipta sebuah kesejahteraan gitu kan yang bersumber dari ketertiban dan keteraturan. Nah Pak Presiden meluncurkan atau menginstruksikan ini ya makanya saya merasa bahwa ini doa itu langsung merasa dikabul oleh Allah sehingga pada saat mungkin di awal-awal ada cibiran, saat orang-orang mungkin masih menggunakan supplier saat mendistribusikan program pemerintah bansos ya, antaranya adalah BPNT. Ya kami sudah melakukan ini dan koperasi sebagai payung hukumnya, gitu kan di kecamatan yang lain banyak yang mohon saya sebagai konsultannya untuk dibuatkan koperasi untuk memayungi daripada bantuan-bantuan sosial yang ada di desa. Alhamdulillah ya. Dinas koperasi boleh ditanya ya. Nanti kalau saya yang ngomong sendiri subjektif gitu kan. Silahkan tanya. Grade koperasi daripada Madaniyah Mandala Salam walaupun ya masih tertati-tati artinya lelengkah halu. Kalau diukur dari sisi berapa jumlah modal atau perputaran uang yang ada, tapi kami sudah melakukan tiap tahun melakukan RAT dan itu real ada uangnya gitu. Iya benar. Walaupun tidak besar gitu kan. Di tahun pertama saya malah sudah bisa membagikan 350.000 per orang gitu kan untuk setiap satu anggota. Nah kami memang cukup lumayan kesulitan karena mungkin tahap pemahaman masyarakat ya yang sangat awam terhadap koperasi karena kalau di kampung berpikir koperasi itu pasti bisa minjem duit. Minjem. Jadi pikirannya udah lain ya. Ya kalau koperasi Kang Roni pasti pikirannya tuh bisa minjem duit tuh. Nah jadi sedangkan saya membuat koperasi itu koperasi konsumen persis seperti apa yang disarankan atau disyaratkan sekarang oleh Pak Prabowo. Jadi saya menjual sembako saja itu aja. Di tahun kedua saya mencoba juga ya seperti ini. Ayam gitu kan ya jadi sementara untuk kebutuhan di desa kami aja gitu ayam boiler atau ayam pedaging. Nah rencana juga saya mungkin sebentar lagi saya juga akan merambah ke ayam petelur gitu tapi karena modal masih sedikit terbatas Kang Roni kan misalkan sirkulasi pembelian beras BPNT aja kan
kalau 10 ton itu bisa lebih dari 100 juta Kang Roni. Makanya modalnya kami tidak gegabah gitu Iya. untuk membuat investasi yang belum jelas atau apalagi percobaan. Nah, jadi Mandala Mekar mah tenyun di koperasi gitu. Terus mau ngapain? Orang di situ aja coba lihat di SOP daripada pembentukan Koperasi Merah Putih ya yang hari ini sedang gencar-gencarnya. Bikin koperasi Merah Putih itu apabila tidak ada koperasi di sana. Iya. Kan ada klausul yang kedua. Kalau koperasi sudah ada, namanya pengembangan daripada koperasi yang ada. Makanya kita coba pelajari dulu ya gitu. Ini ada apa? Klausulnya gimana? Apabila ternyata misalkan mau bikin baru, mau ngapain? Koperasi yang ada aja banyak yang tidak jalan. Kan Iya, gitu. betul. Ya sudah aja koperasi yang ada hari ini. Gitu. Koperasi yang ada aja, ada yang hanya sekedar kan punten ya maaf ya banyak. Saya juga berdasarkan data loh ya dari Dinas Koperasi Tasikmalaya bahwa di Tasikmalaya itu banyak sekali koperasi, tapi yang barangkali yang dianggap sehat kurang dari 60. Nah, jadi gini loh, ada pola ini ya maaf ya, ada modus, ada pola di mana nyen koperasinya, engke orang lamun orang deket jeung menteri anu, engke ku urang dialungkeun anggaran kadinya. Iya. Ini kan modus. Iya, Sementara koperasi yang di dalamnya juga punten pada saat RAT-nya betul ada, tapi kata dinas koperasi sendiri ke saya waktu itu, ada duit nage, cina hanya foto-fotoan aja gitu kan. Iya. Kalau kami, walaupun cuma dibagi cuma 100.000, 80.000, ada. Ya kami alhamdulillah, ya Desa Mandala Mekar mencoba turun tiap minggu itu kan muter ke pengajian-pengajian, mengingatkan juga, mungkin ada penekanan juga kepada para KPM ya, baik PKH maupun BPNT atau penerima bansos yang lainnya. Karena dalam pedum PKH juga di situ diharuskan loh bahwa anggota daripada atau KPM itu harus berkooperasi. Tetap saya di pengajian-pengajian yang di dusun itu saya sosialisasikan bahwa berkooperasi itu apa gunanya gitu kan. Bagaimana kita mau ngerasain hasil daripada usaha desa kalau misalnya tidak jadi anggota. Karena syarat sahnya untuk mendapatkan SHU itu adalah anggota. Maka iya. saya coba gitu kan, ayo, hanya ada sedikit penekanan untuk yang KPM PKH, memang itu diwajibkan. Nah, dibantu juga oleh pendamping PKH-nya gitu kan. Nah, alhamdulillah sekarang itu sudah 260-260-an anggota Kang Roni. Alhamdulillah. Jadi, untuk penambahan modal usaha ya kurang lebih saya hitung 70 juta, 80 juta kurang itu dari simpanan pokok itu sudah ada Kang Roni, alhamdulillah. Dan simpanan pokoknya itu 300.000 Kang Roni. Iya. Jadi kalau ibu-ibu berat langsung 300.000 itu simpanan pokok untuk seumur hidup. Seumur hidup. Itu untuk modal awal. Yang penting barangkali kesadaran berkooperasi itu kan memang ya sekarang lah jadi tiba-tiba banyak yang nanya kan, koperasi Merah Putih koperasi. Ya saya mau tanya, hari bahasa eta ku urang diajakan ke mana? Iya. 4 tahun koperasi arareueuh ayeuna mendengar koperasi ada 3 miliar katanya. Padahal 3 miliar itu pinjaman dan itu juga barangkali kalau tidak ada kudeta. Kalau Pak Prabowo-nya misalkan tidak jadi, misalnya nanti tiba-tiba ada sesuatu permasalahan di negara lalu ya tidak jadi. Iya, betul. 3 miliar itu kan pinjaman. Yang perlu catat ya, Koperasi Madania Mandala Salam yang sekarang itu harus berganti nama jadi Merah Putih Mandala Mekar Jatiwaras, itu simpanan wajibnya hanya Rp10.000 Kang Rani. Nah ini ya, kenapa Rp10.000 saya mengarahkan ya dalam RAT atau mungkin karena memang ya jujur ini sebetulnya akhirnya pemikiran saya gitu kan. Pada saat itu saya berpikir kenapa 10.000 agar setiap masyarakat itu tidak berat itu. Tidak berat, iya benar. Jadi ini anu kolot oke, aku tuh punya uang 10.000. Meureun sok aya jajan ti budakna ya. Iya. Sehingga nanti saat akhir tahun pembagian sisa hasil usaha kabagian lah Kang Roni engke teuing kerupuk sabungkus gitu kan. Duka jeruk 1 kilo gitu atau mungkin uang 100.000 dan sebagainya harus merasakan semua. Saya juga sebetulnya kan kepala desa itu hanya ex officio ya Kang. Ini yang perlu dicatat juga ya teman-teman masyarakat seluruh Republik Indonesia terutama. Saya gitu kan membuat Koperasi Merah Putih ini betul-betul hanya membuat sistem aja karena kepala desa kan terbatas waktu Kang Roni. Oh iya betul. Saat dia sudah tidak jadi kepala desa lagi ex officio-nya juga lepas.
Artinya kalau hari ini membentuk satu tatanan atau sistem konsep yang baik gitu kan. Nanti kalau misalkan berhasil tinggal ngelanjutin gitu loh. Dengan sistem yang sudah kita buat. Iya, Makanya lihatlah, tunggu dulu nanti kita nonton bareng, kita lihat. Dan kalau menurut saya ya maaf sekali. Sebetulnya kalau untuk jadi pengurus koperasi itu nggak perlu dulu misalkan S1, S2 kalau keahlian. Enggak lah, kalau menurut saya pengurus itu justru yang diharuskan nomor utama itu jujur. Jujur. Karena kalau misalkan kriterianya itu harus mengetahui paham koperasi, punten di desa seperti ini siapa yang paham koperasi? Ya, maaf. Siapa yang betul-betul molotok gitu kan di luar kepala tentang bagaimana perkoperasian? Paling ya sedikit-sedikit sambil belajar. Yang penting mau belajar. Tapi yang pertama adalah jujur, ya. Kedua, mau upgrade software, mau belajar. Nah, nanti kalau sudah terbentuk unit-unit usahanya, baru kita bicara open, ya, maksudnya open recruitment. Iya. Kalau misalkan nih divisi pertanian, kriterianya satu, kudu insinyur pertanian, Iya, kan betul. kepalanya oke. Oke. Ini perdagangan harus dari misalkan lulusan dari institut bisnis mana. Iya. Boleh nanti baru ini pariwisata, nanti harus dari NHI misalkan. Itu kalau sudah terbentuk. Kalau pengurus mah maaf ya, yang penting dia cakap hukum, artinya tidak dalam pengampuan, terus mampu menandatangani kontrak dan sebagainya, mungkin nanti bisa mengarahkan dan bisa diarahkan. Karena ada satu Kang Roni ini ya yang koperasi itu demokratis ya dalam pemilihan dan sebagainya. Tapi dalam koperasi merah putih ini ada satu yang berbeda dengan koperasi yang kenapa? Saat nanti si koperasi merah putih ini tidak benar atau kurang baik dalam tata kelolanya dan tidak bisa mengembalikan pinjaman itu, Iya. maka yang jadi borah, yang jadi jaminan itu adalah dana desa. Oh iya, betul. Makanya ini harus connect banget dengan kepala desa. Bukan berarti misalkan, engkau disetir ke kepala desa. Kalau disetirnya positif ya nggak apa-apa. Dan kalau disetirnya misalkan duit atau cokot pakai gitu, tinggal dibui we kepala desa na tuh liur-liur teuing. Ntar jatuhnya ke masyarakat juga ya Pak Kuya. Nanti itu berimbas ya, sementara sekarang yang sedang disosialisasikan, kalau tidak bisa mengembalikan, maka dana desa yang akan dipotong secara langsung. Iya, betul. Ya otomatis berarti satu desa tidak bisa bangun. Tidak bisa bangun, iya. Karena nomokan eta. Iya, betul. Makanya kalau ada di TikTok misalkan, Koperasi Merah Putih gaji ketua 9 juta misalnya. Iya, betul. Gaji ininya yang lain pengurusan 5 juta 9 juta dari mana? Kalau ternyata koperasinya nanti moyodot tuh penghasilannya rek ngagaji kunaon. Iya. Ya. Insya Allah saya punya konsep lain bahwa dalam pekerjaan ini, dan saya akan tekankan kepada teman-teman pengurus bahkan itu, saya tidak akan menggunakan istilah gaji pokok Karoni nanti. Nanti kita mudorobah ya insya Allah. Jadi koperasi ini bagus, omsetnya besar, berarti gajinya gede, ya pendapatannya gede. Koperasi ini datar-datar saja, nah itu juga upaya bagaimana agar setiap daripada pengurus dan atau ketua divisi usaha itu akan benar-benar nanti berpikir bagaimana caranya grow up, bagaimana caranya meningkatkan omset atau kinerja daripada usaha. Mudah-mudahan ini juga seperti ini sudah mulai ini ayam nih, saya dari mulai 7 hari, 20 hari saya lihat sekarang sudah 30 hari lebih. Alhamdulillah tuh udah ada yang 2 kilo 8 ons gitu kan. Ini ya sementara sambil belajar karena saya juga tidak mau nanti ada semacam usaha yang coba-coba akhirnya tidak berjalan gitu. Karena ini pertanggungjawabannya besar sekali. Uangnya bukan hibah, judulnya pinjaman. Iya. Otomatis kita harus mengembalikan. Jadi jangan sekali-kali spekulasi. Artinya usaha dari sesuatu yang kita sudah mulai paham. Ya. Contoh misalkan saya orang IO ya, WO dan sebagainya. Saya mau coba nanti bergerak di sini. Gini kan Pak Kuya. Karena kemarin kan ada kebijakan koperasi yang sudah ada, contohnya koperasi Pakuwu yang sudah ada di Desa Mandala Mekar, contohnya Madania Mandala Salam gitu ya Pak Kuya. Itu kan sudah berjalan. Sementara kan kebijakan Presiden kemarin bahwa harus ada koperasi, namanya Koperasi Desa Merah Putih. Berarti itu kan kita harus merubah nama koperasi yang sudah ada, harus ada nama desa Merah Putihnya.
Itu Pak Ku sendiri itu gimana? Udah menjalani tahapan seperti itu apa gimana gitu Pak Ku? Iya. Sebetulnya kalau SOP-nya dibolehkan untuk tidak merubah nama, saya sebenarnya ada keberatan gitu karena nama itu sudah ngabubur bodas ngabubur bodas. Iya, iya. Karena nama itu doa kalau menurut saya. Tapi ya apa boleh buat ya, kita harus taat kepada pimpinan gitu kan. Hari ini Ulil Amri mengatakan bahwa harus rubah nama, ya akhirnya kita daftarkan di notaris untuk merubah nama. Jadi namanya sekarang mungkin nanti tetap insya Allah di toko atau mungkin di mall yang kami itu nama awalnya tetap ada mungkin di salah satu mereknya, tapi untuk Kemenkumhamnya gitu kan, untuk di nomor akunnya di sana sudah kita daftarkan untuk ada perubahan nama. Sekarang sudah namanya ya Koperasi Merah Putih Desa Mandala Mekar Jatiwaras. Jatiwaras. Dalam kebijakan presiden juga ya bahwa ada koperasi Desa Merah Putih. Nah mungkin itu tahapannya apa aja sih Pak Ku? Misalkan untuk desa yang belum ada koperasinya. Sama pembuatan itu ada Musdeslub ya, atau boleh dikatakan Musdesus. Itu musyawarah desa. Iya. Bagaimana komponen ya. Jadi ini juga harus dipahami kalau musyawarah desa itu seluruh masyarakat kudu datang atau eksakumaha gedungna ge moal asup gitu. Iya, iya. Artinya di sini kan ada lembaga kemasyarakatan desa, ada lembaga desa, cukuplah perwakilan. Nah, kalau kita bikin tingkemnya juga tukang Roni seberapa ratus jutaan keur ngumpulkeun anak. iya betul. Itu di mana keur meuli daharna ge gitu kan. Artinya sok lah, misalkan Karang Taruna mau 5 orang misalkan kan. Nanti di situ ada DMI mau 2 orang, mau 3 orang gitu kan. Dari MUI mau ada 1 orang, 2 orang, 3 orang. Terus misalkan dari RW dari RT. Yang penting setiap elemen masyarakat itu ada perwakilan sehingga paham gitu. Sebagaimana saat kita melakukan ada musdus Kang Roni, kan kalau tahapan daripada musrenbang itu ada musdus kan udah diumumkan. Yang penting kalau menurut saya perwakilan-perwakilan itu yang paham dan nanti bisa menyampaikan lagi kepada yang diwakilinya. Misalkan RT ini, coba RT-nya juga sampaikan kepada Mas. Saya ingin 2-3 tahun ke depan itu seluruh warga Mandala Mekar itu menjadi anggota daripada Koperasi Merah Putih Mandala Mekar. Tadinya Koperasi Madaniyah Mandala Salam. Iya, baik. Itu pertama anggota. Kedua pembagian. Kalau masalah pembagian, ya itu kan dibuat oleh kita sendiri. Iya. Dalam RAT mau bagaimana gitu. Tapi jelas kalau saya tetap 50% atau sekian puluh persen dari pendapatan bersih kembalikan lagi, masukin lagi ke modal. Ya. Mudah-mudahan seluruh warga Republik Indonesia, negara Republik Indonesia ini paham tentang koperasi. Pertama, saya bersyukur sekali baru kali ini Presiden mengejawantahkan atau mengaplikasikan daripada perintah Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar Kitab Suci Bangsa Indonesia gitu kan. Di mana di pasal 33 menyebutkan bahwa perekonomian negara itu diusahakan secara bersama-sama dan berasaskan kekeluargaan. Nah, jawabannya ini koperasi. Maka saya sangat terharu sekali ketika Pak Presiden mengaplikasikan ini dengan bentuk inpres, sehingga kita harus sambut gitu kan gegap gempita ini. Dan saya mohon kepada masyarakat khususnya Mandala Mekar, umumnya seluruh warga negara Republik Indonesia, sambut dengan penuh sukacita dan bagaimana agar betul-betul koperasi di tiap desanya itu bisa berkembang gitu kan. Ini memerlukan pemikiran, kebersamaan dan teamwork yang baik gitu kan. Dan mudah-mudahan khusus untuk Koperasi Madaniyah Mandala Salam yang hari ini harus berganti nama menjadi Koperasi Merah Putih Desa Mandala Mekar Jatiwaras, mudah-mudahan ini menjadi betul-betul berkah peningkatan perekonomian di Desa Mandala Mekar wabil khusus dan umumnya di wilayah desa-desa sekitarnya gitu kan, menjadi berkah juga untuk Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan umumnya Republik Indonesia. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih, salam hormat, salam semoga Mandala Mekar lebih maju lagi, bisa mandiri, terutama nanti setelah bergeraknya atau dimulainya Koperasi Merah itu di seluruh Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.